Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di video aku. Hari ini kita akan membahas materi yang belum pernah aku buat sebelumnya ya, yaitu materi baru, yaitu analogi kata dan kalimat. Halo semuanya, kembali lagi di video aku. Oke, hari ini kita akan membahas materi yang sebelumnya belum pernah kita bahas ya, yaitu analogi kata dan kalimat. Oke. Nah, sebelumnya kan di beberapa video aku tidak pernah. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di video aku. Oke, hari ini kita akan membahas materi yang sebelumnya belum pernah kita bahas ya, yaitu analogi kata dan kalimat. Oke, di video sebelumnya kan aku biasanya langsung kasih contoh soal untuk kita kerjakan bareng-bareng. Nah, di materi analogi kata dan kalimat ini aku mau kasih sedikit materi saja soal analogi kata ya, biar teman-teman itu lebih mudah nanti dalam mengerjainnya, seperti itu. Oke, langsung aja ya, kita langsung bahas aja. Nah, di sini itu ada pengertian analogi kata, yaitu suatu hubungan atau kesamaan pola antara dua pasang kata, yaitu hubungan kata A terhadap B sama seperti hubungan kata C terhadap D. Oke, jadi dia itu analogi kata itu kan hubungan atau kesamaan pola ya antar dua pasang kata. Nah, langsung saja ya. Ini di pola pertama itu ada berpola dari depan ke belakang, Jadi polanya itu kita perumpamaan A, B, C, dan D ya. Oke, jadi pola depan ke belakang itu seperti ini. Dari pola A, dia berhubungan dengan pola B. Oke, jadi dari kata A ini, dia itu berhubungan dengan kata B itu dalam hal apa? Seperti itu. Jadi polanya gimana gitu. Jadi A ke B itu hubungannya apa? Itu sama dengan hubungan C dengan hubungan D, seperti itu. Oke, jadi langsung aja contoh aja ya. Contohnya itu kayak gini. Nah, ini kan ada kata Semarang dan Jawa Tengah ya. Nah, di sini itu kalau dia pola depan ke belakang itu berarti bisa diartikan bahwa Semarang itu berhubungan dengan Jawa Tengah itu dalam hal apa? Seperti itu. Itu pola depan ke belakang. Jadi semacam sebab akibat gitu loh. Jadi Semarang itu kan ibu kota dari Jawa Tengah. Berarti hubungannya adalah Semarang ini dari pola A ke pola B, ini dari pola A ke pola B itu adalah dari Semarang itu adalah ibu kota dari Jawa Tengah. Nah, kemudian itu sama dengan kalimat yang lain. Itu sama dengan, nah ini ada kata Denpasar. Berarti sama dengan Denpasar itu ibu kota dari mana? Seperti itu, dari Bali. Seperti itu ya. Jadi hubungannya itu dari depan ke belakang, berarti dari pola sini ke sini itu hubungannya seperti apa. Nah, itu teman-teman harus benar-benar paham ya. Nah, yang kedua itu ada pola dari belakang ke depan. Pola dari belakang ke depan berarti balikannya, berarti dari B ke A ini. Oke, berarti bisa dilihat bisa mengacu kalau B ini hubungannya dengan A itu seperti apa. Sama dengan hubungan hubungan D dengan hubungan C. Jadi D itu merupakan apanya C, seperti itu. Contoh langsung ya. Jadi di sini itu ada kata sekolah dan ini ada kata kepala sekolah. Kalau dari pola belakang ke depan berarti artinya dari sini ke sini, dari kepala sekolah ke sekolah itu hubungannya apa? Jadi ini bukan dipimpin ya. Kalau polanya belakang ke depan berarti ini bukan dipimpin tapi memimpin. Kenapa memimpin? Karena kalau pola dari belakang ke depan berarti artinya kan kita bacanya kepala sekolah itu hubungan dengan sekolah itu apanya sekolah gitu. Jadi kan kepala sekolah itu kan yang memimpin sekolah. Berarti kalau dia pola belakang ke depan dia artinya memimpin ya. Di sini bukan dipimpin. Kalau dipimpin berarti polanya dari depan ke belakang. Jadi kalau artinya dipimpin berarti dari sekolah ini, sekolah itu apanya kepala sekolah.
sekolah itu adalah yang dipimpin oleh kepala sekolah. Itu baru kalau katanya dipimpin ya. Oke, nah di sini sama dengan, nah di sini polanya itu sama dengan negara itu. Oke, kalau belakang ke depan berarti gini ya. Kalau di sini itu memimpin, kepala sekolah memimpin sekolah, berarti di sini negara titik-titik ini memimpin negara. Siapa yang memimpin negara itu siapa? Presiden. Oke, berarti sama-sama memimpin ya. Oke, seperti itu. Nah, di sini ada pola ketiga. Pola ketiga itu pola loncat ya. Pola loncat dari A ke C, kemudian B ke D kayak gini. Ini dari A ke C, Ini ada dari pola A ke C ini, dari A ke C, kemudian B ke D seperti itu. Jadi polanya itu apa ya? Kesamaan antar kata itu bukan harus di sini dan di sini, tapi bisa lo juga loncat gini. Itu juga bisa. Oke, sekarang kita langsung lihat contohnya saja. Oke, di sini kan ada kata jauh, pendek, dekat ya. Nah, di sini itu berarti kalau polanya loncat kan berarti jauh ke dekat ya. Jauh ke dekat itu hubungannya apa? Jauh dan dekat itu adalah antonim atau lawan kata. Oke, antonim atau lawan kata. Berarti kalau dia loncat ke sini, kalau jauh ke dekat ini loncat ke sini, berarti artinya pendek itu harus ke sini. Oke, berarti sama dengan lawan kata atau antonimnya pendek apa? Tinggi. Seperti itu. Jadi ada yang dari depan ke belakang, ada belakang ke depan, terus ada juga yang loncat seperti itu ya. Nah, di sini itu ada analogi kalimat. Kalau kalimat itu sebenarnya sama saja, tapi dia itu objeknya atau kesamaannya itu ada pada kalimat, di dalam kalimat seperti itu. Langsung aja ya, ini contohnya. Di sini tuh ada kata nasi goreng dan ayam goreng disajikan. Oke, berarti di sini itu kalimat persamaannya itu, kesamaan katanya ada di nasi goreng dan juga ayam goreng, yaitu sama-sama makanan ya. Nah, itu setara dengan kalimat es teh dan es jeruk sangat segar. Berarti ini setara dengan kalimat ini, yaitu sama-sama minuman. Oke, jadi dia sama-sama atau setara dengan kalimat ini. Oke, ini menunjukkan makanan, kalau ini menunjukkan minuman, seperti itu. Jadi kalau analogi kalimat itu objeknya dimasukkan di dalam kalimat, dan kalian itu harus benar-benar menemukan mana yang sama dengan atau setara dengan nanti optionnya, seperti itu. Oke, langsung aja kita ke contoh-contoh soal ya. Nah, ini. Nah, di sini ada kata yang rumpang kan ada dua ya di sini. Nah, di sini ada kata gelap dan juga ada kata terang. Nah, kalau rumpangnya dua seperti ini, itu bisa jadi ini loncat ya. Kalau enggak kita lihat aja katanya gelap dan terang itu kan saling berhubungan ya. Gelap dan terang itu kan saling berhubungan apa? Gelap dan terang itu saling berhubungan dalam hal antonim atau lawan kata, ya kan? Oke, berarti kita cari option yang dua katanya itu berlawanan atau antonim. Oke, yang A optionnya sakit belajar, salah ya, bukan? Ini salah. Kemudian malas tidur juga salah. Sedikit banyak, nah ini jawabannya yang C ya, karena dia antonim. Lawan kata sedikit kan banyak ya, berarti di sini ada sedikit, ini ada banyak. Seperti itu. Jadi ini loncat dan katanya itu antonim atau persamaan katanya itu antonim ya. Oke, ke next soal. Nah, di sini ada kata padi, kemudian beras, kemudian di sini sama dengan kata titik-titik kecap. Oke, berarti kita bisa lihat di sini. Di sini ada kata padi dan beras. Ini kan berhubungan ya. Berhubungannya adalah apa? Jadi, padi itu kalau diolah bisa menjadi beras. Ini dari pola depan ke belakang ya, padi diolah menjadi beras. Atau bisa juga dari belakang ke depan, pola belakang ke depan itu bisa juga
yaitu beras itu berasal dari padi, seperti itu. Nah, sebenarnya ini sama aja ya, nanti bakal apa ya, jawabannya tetap sama ya, walaupun dia pola dari depan ke belakang atau belakang ke depan itu sama aja, tinggal kita menyocokkan dengan optionnya. Berarti kalau kayak gini berarti dia kan polanya padi, beras itu kan berarti padi kalau diolah bisa menjadi beras ya. Atau kalau belakang ke depan itu berarti beras berasal dari padi. Oke, sekarang kita lihat ini ada kata kecap. Berarti secara tidak langsung berarti kecap itu berasal dari apa? Atau bla 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 ini itu kalau diolah bisa menjadi kecap. Oke, berarti bahan dasar dari kecap itu adalah kedelai hitam. Ya, jawabannya yang C, kedelai hitam. Berarti di sini adalah kedelai hitam. Kedelai hitam itu kalau diolah bisa menjadi kecap, dan kecap itu berasal dari kedelai hitam, seperti itu ya. Oke, next soal. Nah, di sini kalau kita lihat sekilas soalnya itu kita langsung masuk gitu ya, apa ya, kasarannya langsung paham ini tuh ini tuh tentang apa atau polanya kayak gimana tuh langsung paham gitu. Jadi di sini tuh ada kata Jakarta dan Indonesia, kemudian ini ada sama dengan Tokyo bla 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 ya di sini. Nah, ini kan bisa langsung kelihatan ya ini apa. Jadi ini kan Jakarta itu ibu kota dari Indonesia, iya kan? Atau ibu kota dari Indonesia itu adalah Jakarta, seperti itu, sama aja. Berarti kalau di sini Tokyo itu adalah ibu kota dari Jepang, oke? Seperti itu. Oh ya, sebenarnya kalau soal analogi kata dan kalimat yang bentuknya hot itu apa ya, materinya itu enggak apa ya, lebih sulit daripada ini kan kayak masih sedikit basic ya, sedikit dasar dari Jakarta, Indonesia, Tokyo, Jepang. Nah, nanti kalau lebih hot itu biasanya persamaan katanya udah di luar nalar ya, bukan di luar nalar ya, sedikit lebih rumit gitu. Jadi selain harus menyamakan kata, persamaan kata, kalian itu juga, teman-teman itu juga harus paham mengenai kalimat-kalimat yang sedikit susah gitu ya, kasarannya seperti itu. Kayak pengertian itu kan biasanya agak susah ya. Nah, gambar seperti itu teman-teman. Nah, di sini ada kalimat kepulauan, pegunungan, kemudian sama dengan pulau bla bla bla. Oke. Kalau dilihat dari sini, itu kan bisa di langsung ketebak ya. Di sini itu ada kepulauan dan pulau. Nah, kepulauan dan pulau itu kan saling berhubungan ya. Apa? Kepulauan itu adalah kumpulan dari beberapa pulau. Berarti otomatis kalau dia itu polanya loncat ya, berarti di sini adalah gunung. Gunung di sini berhubungan. Kalau di sini kesamaan katanya adalah kepulauan dan pulau itu polanya adalah kepulauan itu kumpulan dari beberapa pulau, berarti otomatis pegunungan itu adalah perkumpulan atau apa ya? Gabungan dari beberapa gunung kan ya. Oke, berarti jawabannya yang C ya. Kalau kepulauan itu gabungan dari beberapa pulau, berarti kalau pegunungan itu gabungan dari beberapa gunung, seperti itu. Oke, next soal. Nah, ini ada menulis, ada pensil, kemudian sama dengan menyapu bla bla bla. Oke, kalau di sini kita lihat itu kan menulis dan pensil saling berkaitan ya. Apa berkaitannya? Menulis itu menggunakan pensil, atau pensil itu digunakan untuk menulis. Oke, berarti kalau menyapu itu menggunakan apa teman-teman? Menggunakan di optionnya sapu ya. Oke, jawabannya sapu. Oke, berarti menyapu itu menggunakan sapu, atau sapu itu digunakan untuk menyapu. Oke, seperti itu ya. Oke, ke next soal langsung ya. Nah, di sini ada pandai, kemudian rumpang, di sini rumpang ya. Kemudian ini ada ramai dan sepi. Nah, ramai dan sepi ini tuh kan saling berhubungan ya. Apa? Antonim ya, atau lawan kata.
Ramai dan sepi itu adalah antonim. Antonim atau lawan katanya ramai adalah sepi. Berarti di sini itu antonimnya apa? Antonim dari pandai adalah bodoh ya. Di sini adalah bodoh. Oke, seperti itu. Langsung ke next soal ya. Nah, di sini ada kata baju lemari, kemudian di sini ada berangkas. Oke. Nah, baju dan lemari itu kan juga saling berhubungan ya. Baju itu disimpan di dalam lemari atau lemari itu tempat menyimpan baju, bisa juga seperti itu. Nah, berarti di sini itu kesamaan katanya atau kesamaan polanya itu adalah berangkas itu untuk menyimpan apa? Biasanya untuk menyimpan uang ya. Berarti jawabannya uang. Nah, berangkas itu untuk uang disimpan di dalam berangkas. Kemudian berangkas itu untuk menyimpan uang, seperti itu. Oh ya, kalau soal-soal yang pernah aku kerjakan itu biasanya optionnya itu 11 12 kayak bener-bener membingungkan. Kalau kayak gini kan optionnya aku buat kan sedikit mudah ya, kayak sapi, ST, uang, orang, meja, ini kan kayak apa ya, gampang ditebak gitu loh mana jawabannya. Tapi nanti biasanya kalau di option soal-soal yang hoax itu biasanya dia itu kayak apa ya, 11 12 atau artinya itu kayak barang-barangnya itu bisa juga disimpan di brankas gitu. Jadi kayak benar-benar harus mikir gitu. Seperti itu teman-teman biasanya. Jadi harus benar-benar apa ya, sering latihan soal juga sih, apa ya, lebih ke materinya harus benar-benar luas juga ya pengetahuannya, kayak gitu teman-teman. Soalnya kan kalau analogi kata dan kalimat itu kata-katanya terserah yang buat ya. Jadi kayak kenapa aku ini, katanya kan terserah yang buat ya. Jadi ya benar-benar harus luas pengetahuan juga sih, seperti itu. Kalau contoh-contoh soal yang aku buat kan sedikit basic ya, basic itu loh, kayak mudah untuk dikerjakan, seperti itu. Oke, langsung aja. Ini ada kata gula, kemudian ada kata manis, kemudian di sini asin ya, di sini kosong. Oke, berarti kalau gitu ini kan berhubungan ya, gula itu rasanya manis. Oke, berarti ini apa yang rasanya asin? Oke, kita lihat optionnya. Kecap, garam, cabai, kopi, air putih. Oke, yang rasanya asin adalah garam. Berarti garam itu rasanya asin, seperti itu. Nah, ini next soal. Oke, soalnya banyak ya teman-teman. Soalnya banyak. Contoh soal yang yang dibahas hari ini banyak. Soalnya kan ini materi apa ya? Materi pertama yang aku bawakan ya di video ini. Jadi sekalian soalnya banyak gitu ya. Soalnya kan sebelum-sebelumnya belum pernah ada pembahasan tentang analogi kata dan kalimat ya, seperti itu. Oke, langsung saja ya kita kerjakan. Di sini ada kata berani, kemudian pahlawan, kemudian di sini ada kata profesor. Nah, kita bisa lihat kalau di sini itu saling berhubungan ya. Oke, jadi pahlawan itu dia itu harus berani ya, harus mempunyai apa ya, sifat berani ya, karena dia pahlawan ya. Pahlawan itu berani. Oke, sama saja polanya, berarti kesamaan katanya adalah profesor itu harus mempunyai sifat dasar apa? Kalau sifat dasar pahlawan itu berani, berarti profesor itu harus apa? Jadi dia itu bisa menjadi profesor kalau dia pandai kan? Pandai. Jawabannya yang C ya. Pandai. Jadi profesor itu harus pandai, seperti itu. Oke, nah di sini kan ada kata bijaksana ya, ada kata bijaksana. Bisa jadi profesor itu juga bijaksana, tapi di sini kan apa ya, kayak yang basicnya dari pahlawan itu kan berani ya, berarti basicnya dari profesor itu harus apa, harus pandai ya. Kalau bijaksana mah apa ya, bukan gak harus ya, tapi kayak di nomor berapa gitu kan. Tapi kan yang penting profesor itu harus pandai dulu, entah bijaksana atau enggak, tapi gitulah kasarannya, kayak gitu ya. Jadi basicnya apa, kalau apa ya, tergantung kesamaan atau polanya ya. Jadi seperti itu. Oke, nah di sini ada kata guru, murid,
kemudian sama dengan dokter apa? Oke, guru murid itu kan saling berhubungan ya. Apa? Guru itu mengajar murid. Atau yang menjadi tanggung jawab guru kan murid ya. Oke, seperti itu. Berarti otomatis di sini kesamaan polanya adalah dokter itu tanggung jawab kepada siapa? Atau dia itu mengobati. Kalau di sini mengajar berarti di sini mengobati ya, nggak mungkin kan ya dokter mengajar ya, mungkin aja sih, bisa jadi dokternya dosen ya, tapi di sini itu dia dalam artian tugasnya guru itu bertanggung jawab atau tugasnya itu kepada murid, sedangkan dokter itu bertanggung jawab atau tugasnya itu kepada pasien ya, kepada pasien. Jawabannya yang A, dia itu bertanggung jawab atau mengobati pasien ya, mengobati pasien. Seperti itu. Oke, kita ke next soal ya. Oke, di sini mulai ada 3 kata ya, 3 kata. Di sini ada 3 kata yaitu padi, beras, dan nasi. Oke, di sini itu kan saling berhubungan semuanya ya. Padi, beras, dan nasi saling berhubungan. Berarti ini kita lihat hubungannya apa, yaitu atau kesamaannya apa. Nah, di sini itu kan padi kalau diolah dia bisa menjadi beras. Oke kan? Nah, beras itu kalau diolah bisa menjadi nasi. Berarti ini adalah diolah ya. Padi diolah menjadi beras, beras diolah menjadi nasi. Atau atau kalau kebalikannya ke belakang, dari belakang ke depan, berarti nasi itu berasal dari beras, beras berasal dari padi. Itu juga bisa ya. Seperti itu. Berarti kita harus mencari option yang persamaan katanya seperti ini, diolah atau mungkin berasal ya. Oke, kita lihat optionnya yang A. Tebu kalau diolah menjadi gula, gula kalau diolah menjadi minuman. Nah, ini kurang tepat ya, kurang tepat. Gandum kalau diolah menjadi tepung, tepung kalau diolah bisa menjadi roti. Oke, ini jawabannya kita keep dulu ya. Ya, ini benar ya. Sekarang yang C, kedelai kalau diolah bisa menjadi kecap, kecap kalau diolah menjadi sayur. Nah, ini kurang tepat juga ya. Nah, oke, yang D, susu kalau diolah bisa menjadi keju, keju kalau diolah bisa menjadi pizza. Ini kurang tepat juga. Sekarang tepung kalau diolah bisa menjadi kue, kue kalau diolah bisa menjadi lilin. Nah, ini kurang tepat ya, berarti jawabannya yang B ya. Gandum itu kalau diolah bisa menjadi tepung kan, dan tepung kalau diolah bisa menjadi roti, seperti itu. Atau bahan dasar dari roti itu adalah tepung, tepung bahan dasarnya adalah dari gandum, seperti itu ya. Oke, next. Nah, ini ada kata unta, haus, dan gurun. Oke, berarti kita harus samakan atau lihat polanya seperti apa. Oke, kalau kita bisa melihat, ini kan unta haus ya, unta haus. Unta itu kan dia itu kan hewan apa ya? Dia kan bisa menahan haus ya, karena dia punya itu ya, apa namanya, punuk unta itu kan ya. Iya, itu kan ya. Nah, unta itu bisa menahan dari rasa haus, sedangkan unta itu hidup di gurun, seperti itu. Atau unta itu dapat menahan haus di gurun, karena kan gurun panas ya. Jadi mungkin stok airnya juga nggak banyak, jadi unta itu bisa menahan haus dan unta itu bisa menahan haus di gurun, seperti itu. Atau unta itu hidupnya ada di atau tempat tinggalnya di gurun ya, seperti itu. Sekarang kita lihat optionnya ya. Oke, sekarang kita lihat optionnya, sorry. Nah, di sini kan ada kata paus, bernafas, dan air ya. Apakah paus itu bisa menahan untuk tidak bernafas? Mati dong. Oke, ini salah ya. Oke, sekarang kita lihat harimau kuat kebun binatang. Nah, ini juga salah ya. Apa hubungannya? Ini harimau dan kuat itu hubungannya adalah apa ya? Sifat ya. Sikap. Sifatnya kuat ya. Harimau sifatnya kuat, bukan kok dia mampu menahan haus, itu kan sama beda ya, beda-beda. Oke, sekarang ini ikan menahan lapar di laut. Nah, ini tidak bisa ya. Oke, bukan. Berarti ini panda menahan mengantuk di Cina. Ini juga salah ya. Ini kurang tepat.
Nah, di sini ada penguin menahan rasa dingin di kutub. Nah, ini tepat ya. Penguin itu bisa menahan rasa dingin ya. Oke, penguin itu bisa menahan rasa dingin dan di kutub. Oke, di kutub. Seperti itu. Berarti jawabannya yang E ya. Oke, langsung ke next soal. Oke, di sini ada 3 kata juga, ada pensil, menulis, dan tulisan. Oke, berarti di sini itu berhubungan semuanya ya. Oke, pensil itu digunakan untuk menulis. Oke, sedangkan nanti kalau kita sudah menulis itu akan menghasilkan tulisan. Oke, sekarang kita lihat optionnya ya. Berarti sapu itu digunakan untuk membersihkan. Kalau kita sudah membersihkan itu akan menghasilkan debu. Nah, ini salah ya, ini salah. Oke, ini pisau itu digunakan untuk memotong, benar. Tapi kalau kita sudah memotong akan menghasilkan sayur. Nah, ini salah ya, kurang tepat. Ini kamera digunakan untuk memotret. Oke, kamera digunakan untuk memotret. Kalau sudah kita potret itu akan menghasilkan foto. Nah, ini jawabannya yang C ya. Ini benar ya, C. Tapi kita lihat option D dan E dulu ya. Kompor itu digunakan untuk memasak. Benar ya. Tapi dia kalau sudah memasak harusnya menghasilkan makanan dong, bukan menghasilkan panci. Ini salah ya. Oke, gergaji digunakan untuk menghaluskan. Ini kurang tepat ya. Untuk memotong ya, gergaji ini juga salah. Berarti jawabannya yang C ya. Kamera digunakan untuk memotret. Nanti kalau sudah dipotret hasilnya adalah foto. Seperti itu. Oke, ke next soal. Nah, ini ada kata akar menyerap air tanaman. Oke, di sini ada kata akar menyerap air tanaman. Berarti di sini itu akar itu bisa menyerap air ya, atau tugasnya itu menyerap air ya. Bisa lah ya. Oke, akar itu bisa menyerap air. Nah, ini kan akar apa ya, kayak tanaman, paham nggak? Kayak akar kan bisa menyerap air. Akar itu adalah bagian dari tanaman, seperti itu. Oke, sekarang kita lihat ya, apakah yang sama katanya dari ini di optionnya. Akar itu tugasnya ya. Tugas atau bisa sama aja sih. Bisa atau tugasnya menyerap air ya. Fungsinya kok tugasnya sih. Fungsi lah ya, fungsi. Oke, salah satu fungsinya akar itu menyerap air, kemudian bagian dari tanaman. Oke. Sekarang kita lihat yang optionnya. Jantung itu fungsinya untuk memompa darah, benar ya. Kemudian jantung itu bagian dari tubuh manusia. Oke, organ dalam ya, tubuh manusia. Oke, kita keep dulu ya. Barangkali ada yang lebih tepat. Oke, sekarang ini telinga fungsinya untuk mendengar, benar ya. Nah, telinga itu bagian dari kepala. Kurang tepat ya. Kepala itu bagian tubuh ya, salah. Kurang tepat lah ya. Kemudian ini kulit fungsinya terbakar. Nah, ini salah ya, salah. Ini apa hubungannya dengan matahari ya. Kemudian ini lidah itu fungsinya untuk mengecap. Mengecap itu fungsinya dari mana? Lidah itu untuk merasa. Mengecap itu oke lah ya, mengecap. Lidah bagian dari gigi. Ini salah ya, ini salah. Aku lidah mengecap. Oh, kurang tepat juga ya. Kalau nggak salah mengecap. Lidah itu fungsinya mengecap bukan? Oke, nanti cari sendiri ya teman-teman. Nah, ini daun fungsinya jatuh. Ini salah ya, ini salah. Oke, salah. Berarti jawabannya yang A ya, yang mendekati, paling mendekati atau sama lah ya perumpamaannya, seperti itu. Oke, kita ke next soal. Oke, di sini ada kata konflik, negosiasi, dan perdamaian. Oke, konflik kan masalah ya, konflik masalah. Kemudian biasanya konflik itu akan dibarengi dengan suatu negosiasi. Negosiasi itu kayak apa ya? Rapat lah ya, negosiasi, nego kayak nego lah. Nego itu apa ya?
negosiasi pokoknya. Kalau biasanya kan kalau ada konflik itu kan disertai dengan negosiasi dulu ya, kayak kasarannya kayak mudahnya itu kayak rapat apa ya, negosiasi, nego gitu loh. Enaknya ngomong kayak apa ya, negosiasi pokoknya. Teman-teman tahu kan negosiasi itu apa? Biasanya kalau ada konflik kemudian dinegosiasi, kemudian nanti kalau hasilnya bagus, sama-sama dinego itu sama-sama mau menerima, itu biasanya nanti akan terjadi perdamaian seperti itu. Jadi di sini tuh ada konflik kemudian setelah konflik itu akan ada diadakan negosiasi. Kalau negosiasinya itu terwujud atau dua-dua pihak itu sama-sama menerima, nanti akan terjadi perdamaian seperti itu. Nah, sekarang kita lihat persamaan kata dari pola ini ya. Pola ini itu apa? Nah, di sini ada yang pertama di option A itu ada sakit. Oke, kalau sakit itu kalau diminumin obat itu akan sembuh. Oke, ini sama ya. Kita lihat dulu option yang lain. Haus itu kalau dikasih minum nanti akan kenyang. Nah, ini kurang tepat ya. Biasanya kalau haus itu kan bukan kenyang ya. Kenyang itu makan ya. Oke, kalau panas nanti akan, kalau dikipasi itu nanti akan sakit. Nah, ini juga kurang tepat ya. Oke, kalau utang nanti kalau utangnya dibayar itu dapat penghasilan. Nah, ini kurang tepat. Utang dibayar lunas nggak punya hutang ya. Oke, berarti ini kalau yang berkendara kalau direm itu akan berjalan. Nah, berkendara kalau direm berhenti ya. Oke, salah, berarti jawabannya yang A ya. Sakit kalau diobati atau diberi obat itu akan sembuh. Sama dengan ini, konflik kalau diadakan negosiasi nanti dia akan ada perdamaian seperti itu. Oke, next. Nah, ini sudah masuk ke contoh kalimat ya, teman-teman. Oke, sekarang kita lihat objeknya ya, yang tepat itu yang mana. Oke, di sini ada kalimat tenda dan api unggun berada di tempat perkemahan. Oke, berarti kita bisa lihat di sini itu tenda dan api unggun ya. Tenda dan api unggun itu kan sama-sama apa ya, objek yang berada di perkemahan, di tempat perkemahan. Berarti tenda dan api unggun itu berada di tempat perkemahan. Oke, sekarang kita lihat optionnya yang setara dengan dengan kalimat di atas itu apa. Penguin dan unta berada di gurun. Penguin dan unta berada di gurun, ini salah ya, kurang tepat. Penguin di gurun ya gimana ya, dia kan nggak tahan panas ya kayaknya, nggak tahu juga, tapi ini kurang tepat ya. Penguin tidak hidup di gurun ya. Oke, kata dan kalimat berada di rumah. Nah, ini kurang tepat juga ya. Oke, obat dan alat kesehatan berada di rumah sakit. Nah, ini bisa ya, bisa. Karena apa? Obat dan kesehatan itu kan salah satu objek atau benda apa ya? Objek yang khas gitu loh. Obat dan alat kesehatan itu kan adalah dua objek yang khas berada di rumah sakit gitu ya, kayak barang inti lah kasarnya kayak gitu. Kayak di sini tadi kan ada tenda dan api unggun, itu kan kasarnya kayak barang inti atau khasnya ada di tempat perkemahan seperti itu. Sekarang meja dan motor berada di kamar mandi. Nah, ini kurang tepat juga ya. Oke, kamar mandi buat mandi ya, bukan untuk menyimpan motor dan meja. Oke, bulan dan bintang ada di malam hari. Ini tepat, cuma ini kurang tepat tempatnya ya. Ini kan keadaan ya, suasana malam hari, bukan di tempat. Kalau ini kan objeknya ada di tempat ya, sama kayak ini di tempat. Berarti jawabannya yang C. Oke, seperti itu. Next ke soal selanjutnya. Nah, ini ada kata kalimat gini. Arya harus segera membelikan bensin untuk motor barunya. Oke, berarti di sini objek yang setara dari kalimat di atas adalah, kita lihat dulu objeknya ya. Di sini adalah ada kata-kata bensin dan juga untuk motor. Berarti bensin itu adalah bahan bakar dari motor. Oke. Oke, bahan bakar. Sekarang kita lihat optionnya yang setara apa. Unta adalah hewan yang tahan untuk tidak minum di gurun yang panas. Nah, ini kurang tepat ya.
Kemudian rumah Firda menyimpan banyak berangkas. Ini juga kurang tepat. Jumlah aftur untuk pesawat harus sesuai dengan jarak penerbangan. Nah, ini benar ya, karena aftur itu kan bahan bakar dari pesawat. Seperti itu. Nah, jawabannya C ya. Tapi kita baca dulu option D dan E. Kakak membeli tomat menggunakan sepeda tuhannya. Nah, ini juga kurang tepat ya. Ayah dan ibu menunggu Dina untuk makan bersama. Nah, ini juga kurang tepat. Berarti jawabannya yang C ya. Ini adalah bahan bakar. Aftur adalah bahan bakar dari pesawat. Seperti itu. Ini next. Oke. Motor dan mobil ayah sedang melaju cepat di jalan raya. Oke, motor dan mobil ayah sedang melaju cepat di jalan raya. Berarti di sini ada motor dan mobil. Kemudian dia melaju cepat di jalan raya. Oke, berarti di sini ada kata dua kendaraan darat ya. Dia melaju cepat di jalan raya. Sekarang kita lihat setara dengan apa dia. Penguin dan unta berada di gurun. Nah, ini salah. Ini kok penguin terus ya di gurun. Ini salah ya. Kata dan kalimat berada di rumah. Ini sepertinya aku males membuat option ya. Ini optionnya kayak di soal sebelumnya tadi ya. Obat dan alat kesehatan berada di rumah sakit. Oke, ini bisa juga ya. Ini bisa juga. Cuma ini kan objeknya dia ada di jalanan ya. Tapi ya nantilah ya, kita lihat dulu option selanjutnya. Tapi kita bisa conteng sedikit. Barangkali dia jawabannya ya. Oke, di sini ada pesawat dan helikopter terlihat beriringan terbang di udara. Nah, ini lebih masuk akal ya. Ini lebih sama atau persamaannya lebih kuat lah ya. Kenapa? Karena di sini kan sama-sama kendaraan ya, sama-sama kendaraan. Kemudian ada di jalan raya. Nah, ini kan juga sama-sama apa ya? Akomodasi lah ya, akomodasi atau kendaraan udara lah ya. Akomodasi apa ya? Ya, pesawat dan helikopter kan sama-sama kayak kendaraan di udara gitu ya. Pesawat di helikopter itu kan sama-sama terbangnya di udara. Jadi sama-sama kayak gini ya. Ini di jalan raya, ini kendaraan darat, sedangkan ini di udara. Ini kan di udara ya, terbang di udara seperti itu. Berarti jawabannya yang D ya. Ini bulan dan bintang ada di malam hari ini salah. Berarti jawabannya yang D. Ini tadi kalau semuanya ini apa ya, optionnya juga salah, ini kemungkinan jawabannya yang ini ya. Soalnya dia sama-sama alat kesehatan. Tapi di sini karena ada option pesawat dan helikopter, ini sama-sama alat transportasi. Ya Allah, transportasi kok akomodasi. Iya bener juga sih akomodasi, cuma transportasi udara dan darat. Astagfirullahaladzim. Ya seperti itu teman-teman. Ya maklum lah, namanya juga manusia ya. Nah, ini ada ayo berlatih. Sudah habis ya berarti ini soalnya. Oke, di sini ada ayo berlatih 1, ada 3 ya. Ayo berlatihnya ada 3, ini ada 1. Oke, ini ada 2. Kemudian ini ada 3. Nah, ayo berlatihnya ada 3 ya. Ada banyak soalnya materi ini kan aku gabung ya, yang dari pola depan ke belakang, belakang ke belakang ke depan, kemudian pola loncat, kemudian ada tiga persamaan kata dan juga kalimat. Jadi ini aku gabung, jadi soal-soal hari ini lumayan sedikit banyak ya dibanding sebelumnya. Oke, segitu aja ya teman-teman materi dan soal-soal dari aku. Semoga teman-teman bisa paham dan bisa belajar dari sini sedikit demi sedikit, nggak apa-apa. Oke, ini ada quotes hari ini ya. Hasil besar dimulai dari keberanian kecil untuk tetap mencoba. Oke, terima kasih sudah menonton video aku dan see you next video.